Oke, materinya kita akan membahas ankle, elbow, and shoulder di sini. Tiga ini terutama. Nanti yang spine sebenarnya ada sendiri ya materi yang sebenarnya bukan spine secara utuh, tetapi nanti lebih ke leher. Nanti itu ada materi Bosman seperti yang kami menyampaikan. Nah, ini kemarin yang saya sebutkan artritis. Jadi yang paling banyak ada osteoartritis dan rheumatoid yang memang keduanya di sini berkaitan dengan permasalahan yang ada di persendian seperti itu. Jadi yang paling sering dirasakan mungkin orang-orang tua begitu ya. Itu di persendian terutama biasanya itu yang sering itu misalkan di telapak tangan, di lutut dan di pinggul. Kemudian apa yang sering dirasakan? Nah, simptom yang paling sering itu adalah nyeri pada persendian, kemudian kaku, atau mungkin ini bengkak dari persendiannya, yang sehingga akhirnya efeknya adalah menurunkan range of motion. Jadi efek yang paling kelihatan adalah pergerakannya terbatas akhirnya dari sendi tersebut. Atau mungkin yang paling gampang ya ini tadi apa ya, kalau misalkan swelling itu pasti nanti yang paling kelihatan itu ada ruam-ruam di bagian sendinya. Perbedaannya, nah kalau misalkan osteoartritis ini memang ada infeksi atau injury di jointnya. Kalau yang rheumatoid di sini ada autoimun begitu, sehingga akhirnya lubrikasinya itu terganggu. Oke, ini secara anatomi kita mulai dari yang elbow terlebih dahulu atau siku. Nah, ini di siku kemarin sudah kita bahas. Di sana ada 3 tulang yang berkaitan begitu. Ada humerus, ulna, dan radius. Nah, di sini dari ketiga ini membentuk hubungan antara masing tulang satu dengan tulang yang lain, yaitu membentuk 3 interaksi. 3 interaksi yaitu ada humeroradial, humeroulnar, dan juga radioulnar. Yang ketiganya di sini berbeda jenis join-nya atau sendinya. Kalau di sini mungkin bisa kelihatan ya. Humerus dan ulna, next aja. Nah, humerus dan ulna di sini lebih ke sendi pelana. Kalian bisa dilihat di sini, ini adalah sendi yang paling utama, yang kemudian nanti kalau di elbow joint implant, ya sendi ini yang kemudian akan diganti. Tujuannya adalah gerakan utama adalah fleksi ekstensi dari lengan bawah. Kemudian ada juga yang kedua humeroradial. Jadi humerus dan radial di sini sebenarnya sendinya itu lebih fleksibel karena sendinya sendi peluru. Tetapi karena memang di sini bagian tulangnya itu ada bagian lain yang terikat dengan bagian tulang yang lain, sehingga sendi peluru ini cuma sebagai tempat melekatnya yang bagian humerus yang bentuknya seperti peluru. Dan gerakan yang utama fleksi ekstensi dan juga. Nah, ini karena dia peluru, dia juga bisa pronation supination. Yang nanti untuk pronation supination juga dibantu antara yang radius dan ulna sendiri. Jadi yang bagian lengan bawah itu antara radius dan ulna itu bisa berinteraksi mereka berdua, yang sendinya itu sifatnya pivot atau mungkin ini ya satu diam kemudian satu itu mengitari. Nah, ini yang menyebabkan tangan tuh bisa gerakannya itu supinasi dan pronasi. Oke, itu kilas balik yang kemarin. Terus kemudian tadi ya stabilizernya 3 macam join itu. Kemarin belum sampai ini ya. Nah, mungkin saya sedikit agak naik dikit. Yang penting adalah di bagian, nah ini yang kemarin saya sebutkan. Bagian-bagian dari elbow joint implant, yaitu ada bagian yang nanti masuk ke dalam humerus. Jadi memang karena elbow-nya di sini rusak, harus digantikan sendinya kan ya. Bagian yang masuk ke dalam humerus ini tuh yang ini yang besar ya, itu yang masuk bagian humerus. Kemudian yang ini akan masuk ke ulna. Jadi tidak ada bagian yang masuk ke radius. Makanya tadi saya bilang humeroulnar adalah sendi yang memang perannya digantikan oleh elbow joint implant di sini. Yang kemudian nanti ada bagian kecil-kecilnya sebagai pengatur pusat rotasinya. Kalau untuk yang bagian lengan bawah ini kan bagian ulnanya di sini ya, itu dia yang paling yang aktif untuk bergerak, sedangkan untuk yang humerus dia lebih pasif. Nah, kemudian makanya di sini bagian yang ulna
itu ada tempat untuk rotasinya. Nah, ini kemudian ada bantalannya, dua ini ada bearingnya atau bantalannya. Kemudian ada asnya atau pusat rotasinya, atau di sini itu namanya itu axle pin ya. Nah, kemudian pinnya nanti itu ada skrunya, ini yang menahan pin ini agar tetap di posisinya. Nah, kemarin sudah saya sebutkan pin ini itu adalah bagian yang paling sering mengalami snap atau keluar dari tempatnya. Karena memang kalau untuk lengan atas kan berbeda ya dengan yang saya sampaikan kemarin. Berbeda dengan yang ekstremitas bawah, karena kalau di ekstremitas bawah itu kan dia menahan beban tubuh, sehingga dia juga perlu selain kuat untuk menahan beban tubuh. Kalau ekstremitas atas benar-benar nanti yang diutamakan adalah fungsinya dia untuk melakukan pergerakan, yang dalam hal ini lebih diutamakan untuk fleksi dan ekstensi dari lengan bawah. Jadi kalian harus bisa membedakan gitu ya, ketika bagaimana kemudian implan itu digunakan untuk di ekstremitas bawah, jadi istilahnya poin-poin apa saja yang penting, dan juga ketika implan itu ada di ekstremitas atas. Jadi sudut pandangnya agak sedikit berbeda karena memang fungsinya pun juga berbeda. Oke, kita ke bawah. Nah, ini tadi ya, stabilizernya adalah tiga join yang sudah disebutkan tadi, itu yang secara anatomis begitu ya, sehingga akhirnya ketika ada ketika ada permasalahan harus dipasang implan, maka tadi itu kita bisa sebenarnya kalau misalkan mau menggantikan semuanya, tapi akhirnya apakah pergerakan-pergerakan yang lain itu juga sangat diperlukan atau mungkin malah lebih baik cuma dua itu saja, fleksi ekstensi yang kita perbaiki gitu ya. Nah, akhirnya yang paling banyak muncul adalah cuma satu pergerakan, yaitu fleksi ekstensi yang diharapkan bisa dilakukan kembali oleh pasiennya. Nah, ini poin nomor 2 ini paling penting ya. Jadi elbow. Nah, kemarin kan kalau kita bicara tentang lengan bawah, ekstremitas bawah itu kan terjadi karena kecelakaan. Nah, tetapi kalau di lengan atas itu bukan hanya kecelakaan, tapi dia bisa aja di sini bukan sampai misalkan retak patah dan lain sebagainya, tapi yang paling sering terjadi malah dislokasi. Jadi di sini tuh posisi dari sendinya itu bergeser. Ini kayak cedera-cedera karena ini ya sport injury itu yang paling sering. Selain karena injury karena tabrakan begitu, yang paling sering adalah sport injury. Yang dia itu mungkin tidak sampai patah, retak dan lain sebagainya, tapi cuma mengalami dislokasi. Jadi keluar dari tempat semestinya. Jadi dia itu yang paling, kalau elbow itu siku, dia yang paling banyak setelah shoulder atau setelah di bagian pundak. Nanti pundak pun juga akan kita bahas. Nah, ini yang kemudian yang agak bertentangan. Apakah kemudian kita pengen dia itu stiff itu berarti dia kaku, tapi kemudian kalau kaku biasanya itu tidak stabil. Nah, itu yang akhirnya harus dicari titik tengahnya, titik paling optimumnya agar tetap bisa mengakomodasi keduanya. Kita pengen strukturnya itu stabil, tapi kalau misalkan dia tuh nggak stiff, malah dia nggak kuat gitu. Kadang itu yang bikin bingung ya gitu. Nah, sekarang kalau misalkan kita lihat secara anatomi ya, yang sebagai perannya sebagai stabilizer atau mempertahankan posisi dari elbow-nya itu biar tetap stabil, itu ada dua, ada yang statis, ada yang dinamis. Kalau yang statis berarti di sini yang bagian yang tidak terlalu banyak pergerakan, dalam arti pergerakannya itu mungkin bisa dibilang pasif gitu ya. Yang kita tahu kalau untuk alat gerak yang pasif itu pasti bagian tulangnya. Nah, di sini yang utama itu merupakan ada yang ya tulang-tulangnya gitu ya, termasuk ligamennya di sini. Tetapi yang dinamis itu adalah otot-ototnya. Terutama kalau untuk pergerakan lengan bawah yang paling berperan adalah bicep tricep, yang itu memang kerjanya dia antagonis ya keduanya. Satu aktif ketika fleksi yaitu yang bicep, kalau yang tricep aktif ketika relaksasi. Kemudian juga dibantu oleh otot brachialis yang memang otot di lengan. Jadi kan biasanya itu kelihatan ya kalau bicep tricepnya. Nah, kalau yang brachialis itu yang agak di atas posisinya. Nah, saya itu nggak bisa terlihat. Kalian bisa bayangin, oh, sertlinya berhenti nggak ini di kalian? Iya. Oh ya, berhenti, Pak. Berhenti ya, bentar.
coba keluar sendiri. Saya hilangkan dulu virtual background saya biar lebih terlihat. Bicep tricep mungkin kalian udah paham kan ya posisinya di mana. Tapi kalau yang brachialis itu yang bagiannya sini. Jadi kan kalau bicep tricep itu kan yang di sini ya. Ini di sini yang atas ini bicep, yang di bagian baliknya adalah tricep. Nah kalau yang brachialis itu yang di sini. Tuh. Kemudian kita kembali lagi. Oke, jadi stabilizernya ada tadi itu ya yang ada yang dinamis, ada yang statis lebih ke tulang dan ligamen dan juga sendi-sendinya. Kemudian kalau yang dinamis adalah otot-ototnya. Nah, kemudian untuk elbow prostasis sendiri di sini apa namanya? Dibagi menjadi 3 macamnya. Nah, ini tergantung bagian-bagiannya ya. Jadi 3 yang digantikan di sini itu ada namanya fully constrained. Jadi kalau fully constrained ini di sini apa ya? Tidak terlalu banyak pergerakan, mungkin bisa dibilang seperti itu. Jadi biasanya itu satu cumaan, terus kemudian ada yang semi constraint dan juga unconstrained. Nah, yang fully constraint ini digunakannya udah lama, tapi sekarang sepertinya tidak digunakan karena memang banyak kasusnya itu mengalami pecah atau breakage atau retak dan lain sebagainya, ataupun loosening mengalami longgar jadinya begitu, sehingga di sini karena memang terlalu banyak stres atau tekanan yang terjadi pada implannya itu. Di sini engselnya tadi itu metal to metal. Fiksasi itu berarti yang bagian apa namanya tadi itu bantalannya itu pakai PMMA, polymetal methacrylate. Terus kemudian yang kedua ada semi constraint. Nah, kalau semi constraint di sini bagian dari si penggantinya itu ada 2 sampai 3. Nah, ini biasanya apa namanya? Bentuknya sih yang berbeda itu kayak begini. Itu ada bentuk yang kayak misalkan tadi bagian humerusnya ya, ada yang cuma langsung masuk ke satu bagian. Tapi yang tadi sempat di atas ditunjukkan itu kan ada 2. Ada bagian yang istilahnya ada keluar sedikit, sama bagian itu yang masuk ke bagian humerus itu dalam. Nah, itu. Kemudian ada juga unconstrained. Nah, di sini apa namanya? Bagian engselnya itu di apa istilahnya ya, ditutup atau ditahan tuh menggunakan pinnya dari UHMWPE, dari polyethylene yang dia molecular weight-nya sangat tinggi seperti itu. Kemudian ada gambarnya nggak ya? Ini. Nah, ini contoh yang semi constraint ini banyak dipakainya kalau untuk ini kasusnya ada namanya valgus sama varus. Jadi posisi lengannya itu harusnya kan lurus, tapi ada beberapa kondisi abnormal anatominya itu satu sisi dari kondisi lurus itu menggeser keluar terlalu kondisi dia itu kondisinya terlalu keluar, jadi membentuk sudut gitu ya ke aksis dari lengan atasnya. Kalau yang satunya itu kondisinya masuk ke dalam. Nah, ini ada valgus sama varus namanya. Nah, ini kalau ini memang mungkin dari awal sisi anatomisnya memang mengalami seperti ini, nah itu bisa di implannya itu bisa disesuaikan. Kembali lagi ya, kalau kita namanya implan, kan tujuannya di sini tuh kalau tidak mengembalikan fungsi bisa juga mengoreksi kondisi yang abnormal. Nah, itu makanya akhirnya dikenalkan. Kalau misalkan kondisi seperti ini pun juga bisa untuk dikoreksi. Kemudian di pen-nya, nah ini nih yang saya bilang tadi ya, di sini disebutkan ada istilah linked and unlinked.
Jadi kalau link itu ada mechanical connection. Jadi di sini ini yang kadang itu agak sedikit gambarnya ke atas lagi ya. Nah, kalau link itu berarti itu antara yang bagian bawah yang masuk ke dalam ulna dan bagian yang humerus itu memang ada interaksi satu sama lain. Sehingga tadi itu makanya disebutkan ada mechanical connection. Nah ini ya, with mechanical connection itu yang link. Jadi di sana memang ada secara mekanik bagian-bagiannya antara yang humerus dan juga ulna itu ada interaksinya. Nah, kalian tahu sendiri kan kita sudah bahas THR apa konsekuensinya ketika ada interaksi begitu antara dua bagian seperti ini. Ada yang bisa ini menyampaikan kira-kira apa konsekuensinya? Ada yang mau coba jawab silakan. Apa konsekuensi yang harus diperhatikan begitu ya ketika akhirnya bagian dari implannya itu ada koneksi atau ada mechanical connection di situ. Ayo, masa sudah lupa? Mungkin Nah, itu. tidak bisa bekerja atau berfungsi dengan baik, Pak. Karena apa? Karena ada bagian yang belum, yang ini tadi, yang tidak connection gitu. Oh, yang ini kita bahas yang ini ya, ada mechanical connection. Oh, yang ini. Konsekuensinya apa kalau ada ini gitu? Kaitkan dengan yang kasus THR TKR kemarin. Ininya sama kondisinya. Kalau mereka ada connection, berarti ada interaksi. Nah, efeknya apa berarti? Bagaimana? Atau mungkin ada yang mau nulis di chat juga boleh, atau ada yang mau langsung menyampaikan. Ayo. Sambil menunggu mungkin saya tambahkan penjelasan di sini ya. Nah ini adalah contoh dari nama-nama produk yang memang mereka ini untuk yang elbow prosthesis ya di sini itu untuk yang linked dan unlinked itu ini. Jadi di sini ada beberapa merek ya. Jadi tetap keduanya itu ada di pasaran dan memang mereka tahu ada konsekuensinya masing-masing dan itu pun dikembalikan ke preferensi dari dokternya biasanya untuk memilih yang mana. Tapi tadi itu pasti sudah tahu ketika ada konsekuensi seperti itu berarti harus apakan begitu, harus antisipasinya bagaimana begitu. Ayo, ada yang tahu nggak konsekuensinya apa nih yang nomor 1 ini? Masa nggak ada yang tahu nih? Dari 56 orang yang ada di sini. Kita lanjut ke bawahnya kalau begitu. Nah ini efeknya lebih seperti ini nanti keuntungan dan kekurangannya masing-masing. Jadi kayak yang link di sini otomatis kalau dia nyambung otomatis joinnya lebih stabil sebenarnya karena memang antara atas dan bawah di situ ada sudah terhubung gitu ya. Terus kemudian di sini bisa aja dia digunakan kalau misalkan memang ada kekurangan fungsi dari ligamennya di sana.
Atau kemungkinan kalau misalkan banyak bagian tulang yang hilang. Nah, itu akhirnya pilih yang link ini di sini. Dan kemudian pasti range of motion-nya dia lebih baik. Tapi kalau yang unlinked itu keuntungannya lebih ke ini ya. Nah, ini nih yang tadi yang harusnya konsekuensi yang harus kalian sebutkan tuh ini apa? Ini adalah apa ya? Pasti yang jadi tolak ukur utama ketika akhirnya mendesain suatu implan, apakah kemudian harus ada kalau ada partnya itu bagiannya itu lebih dari satu, kemudian ada interaksi, pasti nanti ini yang kemudian jadi ini apa ya, bagian yang paling sering diperhatikan, yaitu bagaimana munculnya wear, loosening, dan osteolisis. Ini yang sering terjadi. Makanya tadi kemarin kita sudah bahas ya di THR, TKR itu ini yang paling banyak munculnya, penyebabnya itu ini. Dan sama di sini pun juga itu. Terus kemudian less bony invasive itu berarti maksudnya bagian yang apa ya berinteraksi dengan tulang asli begitu. Jadi ketika nanti apa namanya kalau ada revisi atau kemudian operasi kembali itu lebih mudah untuk dikoreksi begitu. Tapi kalau kekurangannya, nah ini ya kekurangannya otomatis ini kan kebalikannya sih sebenarnya ya. Kalau ini pasti kayak yang link itu dia lebih invasif karena bagiannya kan harus semua nih jadi satu. Nah itu ya, wear tadi ya sudah dibahas. Oke, terima kasih Umam. Nah kembali lagi di sini, jadi wear sama loosening ini yang jadi tolak ukur pertama ya tadi itu. Itu kelemahan kalau dia ada interaksi memang. Kemudian, nah ini ada istilah hemiarthroplasty ini yang memang full apa ya? Kalau di sini kan hemi itu berarti dia sebagian. Jadi itu harapannya masih ada ligamen yang ada di tubuh itu yang mungkin masih bekerja. Nah itu mungkin masih harapan. Kalau untuk yang link tidak bisa karena memang full sendinya itu digantikan oleh si prostesis. Nah, kalau untuk yang unlink tadi masih memungkinkan gitu ya, ini ya keuntungan yang ketiga di sini, kalau bisa lihat memungkinkan untuk mengalami untuk masuk ke bagian namanya hemiarthroplasty. Berarti yang bagian dari sendinya itu enggak seluruhnya digantikan, tetapi cuma sebagian. Misalkan tadi yang apa namanya ligamennya mungkin masih oke dan lain sebagainya, makanya nggak digantikan seperti itu. Tetapi kalau untuk yang unlink itu disadvantage-nya mungkin kebalikannya dari yang advantage-nya yang link ya. Di sana itu pasti masalah positioning. Jadi dia nggak lebih stabil dibandingkan yang linked di sini. Kemudian ada nah ini dislokasi otomatis ya karena dia unlink, jadi dia itu nggak yang ada interaksi langsung, dia itu lebih mudah untuk mengalami dislokasi. Terus kemudian kalau banyak tulang yang hilang atau ligamennya itu kekurangan apa ya, dia sudah nggak mampu lagi gitu. Nah itu susah kalau pakai yang unlink karena tadi dia nggak memberikan stability yang cukup sebenarnya kayak begitu. Jadi makanya akhirnya kayak gini benar-benar diperhatikan kondisi dari pasiennya, benar-benar apa ya case by case yang dilihat oleh dokternya mana kemudian yang paling sesuai untuk proses yang gini seperti apa. Karena satu jenis prostesis pun macamnya pun banyak gitu ya. Kayak elbow prostesis ini macamnya juga banyak. Oke. Ini ya makanya tadi ini pemilihannya. Mau pilih yang mana nih? Nah ini yang jadi utama adalah capsuloligamentous structure. Jadi di sini tuh antara bagian ini ya interaksi antar tulang-tulangnya, di sana kan ada jaringan lunaknya dan juga ligamennya. Nah itu terus kemudian otot-ototnya apakah juga masih berfungsi dengan baik. Terus kemudian tulang yang masih ada pada sendi sikunya. Kalau ketiga ini tuh masih ada, masih intact, nah itu baru kemudian pakai aja yang unlinked berarti. Tapi kalau banyak bagian yang sudah tidak ada, pilih yang link. Kayak gitu ya pertimbangannya. Jadi kalian harus bisa membedakan kalau ada kondisi seperti apa, itu harus pakai yang mana, dan kemudian apa namanya konsekuensinya apa kayak begitu. Contoh ini yang unlinked. Unlinked berarti dia tuh terpisah. Jadi antara ulna dan bagian humerus di sini
tidak menyambung. Kalian bisa lihat di sini bahwa bagian ulna sama humerus itu terpisah ya. Ada interaksi tapi tidak menyambung secara penuh begitu. No fixed connection between humerus and the ulna. Namanya kudoprostesis. Nah, kemudian ada ini. Ini tuh ada 3 macam ya di sini. Ada yang A, itu yang ini. Yang ini tuh yang unlinked. Jadi di sini tuh tetap terpisah gitu antara yang bagian ulna sama bagian yang humerus. Kalau ini ada bagian yang radius juga ya. Ini ada bagian yang masuk ke bagian radiusnya. Ya benar, radiusnya. Ini bagian yang humerusnya. Yang B itu yang ini, dia yang linked. Jadi di sini tuh yang memang ini jadi satu, ini atas ke bawah ini semua jadi satu di sini. Ini semua jadi satu, jadi ini nggak bisa terpisah gitu karena ini nyambung ke pusat rotasinya itu nyambung jadi satu. Kalau ini bisa terpisah atas bawah gitu, cuma nanti ada interaksinya aja dikit. Ini malah semua sendinya 2 sendi at least ya itu digantikan. Atau kemudian ada yang ini hemiartroplasti. Kalau ini itu yang arthroplasti itu cuma bagian humerusnya yang diganti. Jadi cuma sebagian saja, nggak semuanya kayak gitu. Oke. Nah ini untuk yang unlinked, berarti tadi yang tidak langsung ini ya, berinteraksi keduanya, bisa saja ternyata yang diganti itu sedikit gitu ya, cuma bagian-bagian tertentu saja seperti ini. Jadi yang kudu itu seperti ini pemasangannya. Ini tuh sendian di tengahnya. Kemudian ada juga ini masuk yang linked ya. Jadi di sini semi fix kalau ini dibilangnya ya, tapi ini masuknya bisa linked karena dia jadi satu atas bawah dan ini terhubung dengan as atau Excel tadi ya istilahnya ya, jadi satu seperti ini. Ini mirip sama yang pertama kita lihat, dan kemudian yang seperti saya bilang di sini tuh bagian ini nih yang paling sering snap, nanti ada di sini. Nah, ini gambarnya agak ngeri ya, ini di siku. Ini bagian-bagian kayak gini yang sering terjadi. Jadi Excel-nya itu lepas asnya, kemudian patah lagi. Ini bisa kalian lihat ini apa ada patah di sini. Ini kelihatan kalau dia udah lepas dari tempatnya, dari hasil X-ray-nya. Nah ini bagian pinnya ini itu yang paling sering mengalami snap dia. Jadi harapannya benar-benar harus yang paling oke nih bagian pinnya. Jangan sampai karena dia yang menahan agar si bagian humerus dan bagian ulnanya itu tetap pada tempatnya. Ini 3 years after correction. Jadi setelah ada snap gini diperbaiki begitu, diperbaiki dengan menggunakan dikasih kunci gitu di sini. Jadi nggak cuma bolt and nut itu apa ya? Murbaut gitu ya, hubungan murbaut di pinnya ini sama ini, tapi juga dikasih kunci kayak gini. Oke. Nah ini yang sering terjadi tadi ya, snapnya ini sampai patah seperti ini. Ternyata cuma kuncinya tuh kayak gini doang gitu. Atau bantalannya ini pun yang mengalami rusak, aus dia udahan. Ini tahun 2010 nih kasusnya. Broken snap pin. Bagaimana kemudian ini kan yang paling sering terjadi, pinnya tadi mengalami snap atau patah begitu atau keluar dari tempatnya. Nah itu solusinya bagaimana? Kita harus memikirkan berbagai aspek begitu. Misalkan kita harus juga memperhatikan tadi masalah bearingnya itu kan. Polietilen di sini masih memunculkan wear, bagaimana kemudian menguranginya, dan juga pinnya nggak boleh broken lagi di situ. Terus kemudian kalau misalkan ini sampai broken atau mungkin sampai sampai rusak, mungkin belum sampai broken gitu, bisa jadi terjadi valgus varus begitu, yang tadi gerakannya lebih mendekat ke aksis lengan atasnya atau menjauh dari aksis lengan atas. Nah, kalau menurut kalian, lagi-lagi, ayo minta tolong jawab dong ini. Apa solusi yang kalian pikirkan? Bagaimana kemudian harus yang memungkinkan untuk dilakukan agar broken snap pin ini tidak terjadi lagi?
Silakan, mungkin ada yang bisa menyampaikan pendapatnya langsung open mic atau tulis di chat pun juga boleh. Apa kira-kira yang bisa kalian pikirkan? Mungkin dari sisi desainnya diganti, atau mungkin harus dikasih treatment apa, begitu. Silakan. Sebelum kita lanjut nih, ini kita masih ada yang pundak dan ankle nih. Masih ada 2 lagi yang harus kita bahas. Semoga nututnya masuk. Ya, bagaimana menurut kalian? Untuk mengatasi broken snap pin. Nah, kalau tidak ada, mungkin saya coba panggil aja. Ini nih, ada satu anak yang pakai nama titik. Ini siapa nih? Saya minta open mic. Ayo. Siapa itu yang pakai nama cuma titik saja itu? Oke, tidak ada suara, saya remove ya, kalau begitu. Ayo yang lain, silakan. Ada yang ingin coba berpendapat, kira-kira bagaimana dengan kasus yang seperti itu? Apa yang bisa kalian, solusi yang bisa kalian sampaikan? Mungkin ide begitu, silakan. Bisa berpendapat, Pak? Ya, silakan, Umam. Menurut saya kan tadi pinnya itu dari logam kan ya, Pak? Ya. Mungkin bisa diganti bahannya dengan polimer yang lebih tidak resiko untuk patahnya itu lebih rendah begitu, Pak. Bisa kasih contoh sekalian, Umam. Mungkin apa yang terpikir begitu? Mungkin yang biasa digunakan kayak apa namanya, Pak? Putra. OHMWPE. Ya, ya Pak, itu. Nah, tapi ini nih masih ada permasalahan yang pertama nih akhirnya. Kalau OHMWPE kadang muncul wear, tapi mungkin lebih baik ya dibanding metal, karena metal hampir ketemu metal akhirnya lebih banyak wear-nya. Nah, kalau itu masih mungkin muncul, kira-kira harus diapakan? Mungkin di coating, Pak. Dengan apa? Hidroksiapatit. Dengan hidroksiapatit. Oke. Nah, kalian harus bikinnya begini nih. Kalau ini mungkin ini ya sekedar apa? Cara berpikirnya kalau misalkan mau menentukan jenis material, memang benar kalian harus tahu karakteristik materialnya itu apa namanya, yang seperti apa. Misalkan tadi yang disampaikan sama Umam ya, ini cukup menarik. Tadi memang broken pin itu yang paling banyak kan dia memang berasal dari metal, tetapi kemudian bearingnya itu dari polyethylene, terus penutupnya lagi yang fiksasi di ujungnya itu juga metal. Tapi ini kan dihindari biar nggak ada interaksi metal dengan metal yang akhirnya banyak menimbulkan wear. Nah, kalau kemudian kita mau memberikan coating di sana, nah ini ya, memberikan coating di sana, kita harus tujuannya apa dulu. Untuk coating sendiri, apa istilahnya, metode coating itu tujuannya bisa macam-macam. Ada yang memang seperti yang waktu kita belajar THR, TKR, coating di sana, coating hidroksiapatit tujuannya adalah untuk fiksasi, sama tujuannya untuk meningkatkan biokompatibilitas. Ya kan? 2 itu yang utama gitu, karena memang bagian-bagian yang di coating itu bagian yang
langsung berinteraksi dengan natural bone atau tulang yang tulang sesungguhnya gitu ya, yang ada di tubuh pasiennya. Makanya dikasih coatingnya hidroksiapatin. Ada tujuan lain di coating itu. Coating itu kan tujuannya adalah surface modification ya. Kita mau modifikasi permukaannya agar mencapai tujuan tertentu. Nah, tadi kan sudah ada 2 ya sebenarnya. Ada fiksasi, ada biocompatibility. Itu yang mau dikejar. Nah, ada beberapa, saya nggak tahu ininya ya, tapi yang beberapa jenis yang saya tahu selain 2 itu ada juga coating itu yang tujuannya untuk misalkan memberikan sifat lain seperti sifat antibakteri. Nah, itu ada beberapa jenis biomaterial yang memang di coatingnya itu dengan material-material yang punya sifat antibakteri seperti contoh kitosan, terus kemudian beberapa nanopartikel seperti nanoperak, nano emas. Itu mereka ketika ukurannya nano, mereka punya sifat antibakteri kayak gitu. Nah, itu bisa untuk begitu. Nah, satu lagi yang mungkin tadi yang belum saya sebutkan adalah pemberian coating untuk tujuan lubrikasi. Kalian harus ingat ketika di sendi, tadi kan banyak sudah disebutkan ya, di sendi itu pasti ada namanya cairan sinovial yang dia kerjanya sebagai pelumas ya. Kalau misalkan di mesin misalkan sepeda motor dan lain sebagainya itu ya olinya gitu ya. Nah, kalau di sendi kita itu ada cairan sinovial namanya. Nah, bisa jadi tadi mungkin ya yang disampaikan Oma mungkin di coating Pak gitu. Bisa. Coating yang bisa kemudian diberikan mungkin kalau menurut saya yang paling pas di sini adalah pemberian pelumas agar wear itu di sini tidak banyak muncul lagi. Nangkap nggak? Atau mungkin ada yang mau ngasih pendapat gitu? Atau mungkin bisa ada yang punya, mungkin bisa gini nggak Pak? Atau opsi lain begitu mungkin? Silakan. Saya punya ide Pak, tapi agak berbeda dari Uma. Ya nggak apa-apa, sampaikan aja. Silakan. Mungkin kalau waktu pembuatannya itu bisa pakai heat treatment Pak. Jadi treatment panas. Tujuannya biar apa Gisel? Tujuannya itu untuk meningkatkan ketahanan wear-nya itu Pak. Oke. Oh, berarti ini ya masih di persiapan pembuatan materialnya itu yang di treatment dulu gitu ya? Iya Pak. Oke. Ini juga cukup menarik. Kadang itu yang sifatnya ini tuh sifatnya sifat apa ya? Proses sebelum fabrikasi membentuk si implan itu materialnya disiapkan terlebih dahulu. Dan ini memang kadang itu kelemahan produksi implan yang mungkin ada di Indonesia itu susah untuk mencapai level ini gitu. Maksudnya tadi misalkan yang disampaikan sama Gisel itu pemberian heat treatment. Heat treatment memang kemudian bisa menyebabkan si material itu punya sifat ketahanan lebih baik ketika treatment yang kita berikan tuh prosesnya benar. Maksudnya seperti ini. Misalkan contoh itu saya kurang tahu ya kalau metal ya, tapi kalau metal itu sepertinya dia itu yang paling pengaruh selain heat itu ada juga tekanan. 2 itu yang harus dikombinasikan sehingga nanti istilahnya secara mikro, secara yang kita lihat yang kecil-kecil, susunannya itu akan lebih rapi. Ketika kita ngasih tekanan sama panas itu lebih banyak, otomatis ketika dia susunan secara mikronya lebih rapi, sifat materialnya akan lebih bagus. Harapannya ke sana. Itu bisa jadi apa yang disampaikan Gisel itu bisa jadi opsi. Atau mungkin, nah di sini kembali lagi pemilihan materialnya sebelum kasih treatmentnya. Mungkin tadi yang ada di sini kebanyakan itu SS ya, stainless steel atau baja yang banyak dipakai. Mungkin kita bisa next level di atasnya, selain baja itu ada titania. Titania itu TI4 AL6V itu yang paling banyak dipakai. Nah itu levelnya di atasnya karena dia itu lebih tahan lagi sifatnya dibandingkan SS atau baja. Nah itu bisa seperti itu. Oke, kita udah dapat 2 jawaban tadi ya. Yang itu dua-duanya itu memungkinkan. Cuma mungkin tadi harus ada informasi tambahannya yang lebih melengkapi. Kemudian sama ya kalau misalkan ini merupakan efek ketika wear-nya ini sedikit, otomatis nggak akan muncul valgus sama varusnya. Karena memang harapannya tidak muncul ini karena biar lengan itu posisinya lurus dengan aksis dari lengan atas, yang bagian lengan bawah gitu ya. Oke. Nah, ini.
ini beberapa kasus yang lain. Jadi bagian, nah ini kan tadi kan ada bagian yang memang masuk ke dalam tulang aslinya yang mungkin tadi sempat disampaikan sama Umam, bisa bagian itu yang bagian yang pas untuk di-coating dengan hidroksiapatit ya. Kalau tadi yang ada interaksi dengan bagian tulangnya. Kalau tidak, mungkin tadi tujuannya yang lain, coatingnya untuk tujuan lubrikasi. Kalau di sini tuh ini bagian stemnya itu patah gitu ya, bagian stemnya patah sehingga akhirnya ya kembali lagi fungsi sendinya itu nggak akan bekerja di sini. Ini yang kalau ini terlalu biasanya karena terlalu mendapatkan gaya terlalu besar gitu sehingga akhirnya dia patah seperti ini. Kasus 2016 ini ya, ini hand surgery. Oke, sebelum masuk shoulder, untuk elbow ada yang mau ditanyakan dulu? Pak izin bertanya. Silakan, Umam. Untuk yang coating untuk lubrikasi tadi contohnya apa, Pak? Oh, contoh lubrikasinya. Nah, oke. Tadi saya belum sebutkan ya. Kalau yang saya tahu itu ada namanya ini artificial synovial fluid. Jadi kalau yang asli di dalam tubuh kita itu memang ada kelenjar yang memang menghasilkan cairan sinovial. Nah, tetapi kalau misalkan memang sendinya rusak, otomatis kan nggak bisa bagian yang menghasilkan itu sudah nggak ada juga kan, ikut hilang mungkin tadi retak, pecah dan lain sebagainya, ikut hilang istilahnya digantikan gitu kan. Nah akhirnya bisa digunakan tadi itu artificial synovial fluid. Jadi cairan sinovial yang memang dibuat gitu, itu ada. Ini selain memang dipakai untuk apa ya, dipakai untuk pada kasus-kasus seperti ini, jadi permasalahan pada sendi, biasanya cairan sinovial fluid yang buatan ini dipakai juga ketika menguji si prostesis ini ketika masih skala lab, kayak gitu. Melihat bagaimana kemudian peran lubrikasi dari cairan sinovial fluid ini atau kerja dari si prostesisnya, apakah bagus atau tidak, kayak gitu. Itu ada mereknya, tapi saya lupa nama spesifiknya. Tapi itu ada, sudah ada banyak dipakai begitu. Namanya artificial synovial fluid. Oh iya, baik Pak. Terima kasih. Oke, ada lagi sebelum lanjut ke pundak kita. Ada lagi? Saya lanjut ya. Nah, untuk pundak tadi kan kalau elbow itu nomor 2 yang paling sering mengalami dislokasi, nomor satunya itu adalah pundak. Dan di sini yang paling banyak terjadi selain kecelakaan, lagi-lagi tetap nomor 1 itu adalah yang paling banyak adalah sport injury. Jadi memang injury yang disebabkan karena olahraga begitu. Dan di sini cukup sebenarnya kalau kita lihat apa namanya sendinya, dia kan sendi peluru ya, sama seperti di bagian panggul begitu. Di bagian panggul kan sendi peluru juga. Jadi dia itu kalau kita bagian pundak itu kan geraknya itu bisa memutar bebas gitu kan ya, dia karena dia memang sendinya itu sendi peluru begitu. Nah, tetapi ternyata kalau kita lihat lebih detail di sini tuh yang berperan tuh cukup banyak gitu. Ada at least 4 tulang lah di sana yang 3 atau 4 ya. Tiga tulang utama yang berperan, dan kemudian ternyata di sana ada 4 join yang sebenarnya itu bekerja untuk kemudian mempertahankan posisi dari pundak kita itu ada di tempatnya, kayak gitu. Sama kayak ketika kita membahas yang knee kemarin. Yang ini kan itu sebenarnya yang utama di sana ada ACL dan PCL ya, ada anterior cruciatum ligament dan posterior cruciatum ligament. Yang dua ini mempertahankan agar femur dan juga tibia itu ada di posisinya. Nah di sini dari 4 ini, 4 joint ini yang utama itu adalah yang ini, yang glenohumeral joint. Ini ya. Glenohumeral joint. Di sini sifatnya itu mirip sama yang ada, walaupun dia sendinya itu mirip yang ada di hip, tapi secara di dalamnya bagiannya itu mirip sama di knee, karena dia itu juga punya bantalan khusus
Nah, kalau misalkan di ini kan kita punya ada namanya meniskus ya. Meniskus yang bantalannya ada di lutut. Nah, kalau di pundak, di bagian sendi pundak ini, glenohumeral ini, kita punya namanya glenoid namanya. Nanti akan saya kayaknya ada di gambarnya nanti. Nah, makanya di sini namanya itu glenohumeral begitu. Jadi di bagian sini itu ada bantalannya, terus kemudian ini bagian humerusnya, ini yang nempel di ini kalau ini skapula ya, skapula, terus yang di depan ini yang klavikula. Saya malah nama Indonesia itu agak lupa, ini tulang selangka sama tulang apa ya, belikat ya ini kalau ini. Nah ini interaksinya pun sedikit agak rumit ya kalau kita lihat begitu. Termasuk nanti kalau yang klavikula ini yang nempel ke tulang dada di sini ada sternoclavikula. Oke. Nah, kalau untuk total shoulder arthroplasty yang istilahnya berarti tulang sendi pundak yang akan diganti secara total itu yang diganti cuma bagian ini ya. Sendi yang glenohumeral ini saja. Kayak gitu. Yang memang paling penting untuk tempat sendinya sih ini yang pelurunya itu nempelnya itu yang di glenohumeral joint. Begitu. Kemudian di sini itu kompleks of four joint tadi ya sudah disebutkan. Oh tadi, nah ini loh. Ini yang tadi yang saya bilang namanya glenoid itu ini. Jadi semacam di bagian skapulanya ini, bagian yang nempelnya si humerus itu ada cincinnya di sini. Cincinnya di sini itu yang dia disebut dengan glenoid labrum. Jadi dia itu yang posisinya itu mengitari di luarnya, yang dia itu tujuannya adalah untuk menjaga agar tetap interaksi antara humerus dan juga skapula ini tetap di situ gitu. Dan di situ juga ini disambungkan sama ada tendon ya begini, tendon yang menghubungkan agar ini tetap di posisinya. Kayak gitu. Ini yang paling sering secara struktural anatomi itu tadi itu yang sering permasalahan itu yang di sininya sebenarnya. Jadi kalau dari sendinya sendiri mungkin semacam si glenoid labrumnya di sini tuh robek, terus kemudian yang di bagian atasnya ini robek begitu, itu yang sering terjadi. Dan ini dia karena sendinya sendi peluru ya macam gerakannya itu banyak. Ada fleksi ekstensi ya jelas ya untuk lengan bagian atas atau keseluruhan lengan. Kemudian ada abduksi-aduksi, ini gerakan semakin mendekati poros tubuh dan tidak. Ada medial rotation, lateral rotation itu kalau gerakannya memutar lengan kita gitu ya, dan juga circumduction itu yang gerakannya yang ada yang ke atas, ada yang ke bawah, kemudian yang bisa berputar begini. Nah, oke. Nah ini kalau sekarang kita lihat lebih detail lebih detail ini ya. Bagaimana di sana ada tendon, ada ligamen yang kemudian saling berinteraksi dengan yang lainnya. Nah, untuk memang di sini tujuannya adalah mempertahankan posisinya gitu ya, agar si bagian humerusnya ini tetap di rumahnya si glenoid labrum tadi itu. Gitu. Atau misalkan sama seperti yang di bagian elbow tadi ya stabilizernya gitu ya. Oke. Nah, di sini bagian kepala humerus itu ukurannya 4 kali lebih besar dibanding glenoidnya. Gitu. Sehingga akhirnya dia itu mampu bergeraknya jauh lebih leluasa dibandingkan ketika kita bandingkan dengan yang sendi pinggul atau hip. Kalau di hip kan malah bagian si acetabular cup-nya itu cukup besar ya dibandingkan sama femoral head-nya. Nah kalau di sini kepalanya dari humerusnya itu jauh lebih besar dibanding yang tempatnya. Makanya akhirnya range of motion-nya itu jauh lebih luas. Kayak gitu. Nah kemudian karena tadi ini ya, karena dia jauh lebih luas, lebih besar posisinya, makanya dia itu tadi tuh kenapa dia akhirnya jadi nomor 1 joint yang paling sering dislokasi. Karena tadi dari struktur anatominya seperti itu,
Kemudian bagian yang apa ya istilahnya ya, mempertahankan dia agar tetap di posisinya itu tidak se strict yang di bagian sendi yang lain gitu. Kalau kita misalkan lihat di hip, di knee ataupun di elbow itu mungkin akan jauh lebih rumit constraint-nya ya. Makanya di sini lacking of constraint, more movement, makanya dia itu unstable kayak gitu. Ini bahkan diilustrasikan bahwa si kepala humerusnya itu sama seperti tempat naruhnya bola golf gitu ya. Jadi memang kecil gitu. Ya kalau bola golf kan tujuannya biar nggak menghalangi pergerakan gitu ya, adanya penahan di situ. Di sini pun lebih ke tadi pergerakannya jauh lebih leluasa akhirnya. Analoginya ke sana. Terus kemudian untuk glenohumeral joint di sini, nah ini yang paling sering terjadi yang saya sebutkan tadi itu. Jadi glenoid labrumnya atau cincin dari glenoidnya tadi itu sering mengalami robek dan lain sebagainya. Nah, ketika itu robek otomatis lebih gampang menyebabkan si tulang humerusnya untuk mengalami dislokasi gitu ya. Makanya di sini nih keterangannya di atas increase relative translation, jadi lebih gampang untuk bergerak secara translasi gitu ya, bergeser gitu ya mungkin gampangnya. Kemudian akhirnya lebih gampang untuk mengalami dislokasi dari sendi yang ada di bahu kayak gitu. Tadi sudah disebutkan ini ya. Ini kalau tampilan dari sampingnya yang punyanya si glenoid labrum ini tuh seperti ini. Jadi ini yang bagian cincinnya, yang tujuannya adalah mempertahankan bagian dari kepala humerusnya tetap di posisinya. Oke. Nah, ada tiga macam jenis shoulder replacement atau shoulder implant gitu atau shoulder prosthesis gitu ya. Jadi ada namanya hemiarthroplasty. Nah, kalau hemiarthroplasty ini kalau ada namanya hemi itu berarti cuma sebagian saja yang diganti. Sama seperti ketika tadi yang ada di elbow ya. Nah, kalau yang di sini di shoulder yang diganti itu adalah bagian dari kepala humerusnya. Jadi bagian glenoidnya atau bagian yang ada nempel di skapulanya itu masih oke, masih intact, masih bagus. Nah, tetapi kepala humerusnya yang bermasalah sehingga bagian kepala humerusnya saja yang diganti dengan implan ataupun prostesis. Kemudian yang kedua adalah total shoulder replacement. Kalau yang kedua ini, nah ini baru yang karena total ya, berarti keduanya. Bagian glenoidnya itu diganti atau bagian dari kalau glenoid bagian dari skapulanya tadi diganti, bagian dari humerusnya, bagian kepala humerusnya itu juga diganti. Sehingga itu disebut yang total. Nah, kemudian ada yang reverse. Nah, kalau yang reverse ini kebalikannya. Jadi secara anatomi itu kebalikan. Maksudnya adalah bagian dari skapulanya, bagian yang ada tadi yang di glenoidnya, itu yang dibentuk mirip kepala humerus. Kemudian yang di bagian humerus itu dibentuk seperti glenoidnya. Makanya dia dibilangnya reverse shoulder replacement. Kayak gitu ya, beda ketiganya. Nanti ada gambarnya. Nah, ini kita akan cek satu-satu. Kita akan pertama lihat yang hemiarthroplasty. Kalau di sini berarti cuma salah satu saja dan yang digantikan adalah kepala dari humerusnya. Kepala dari humerusnya kalian lihat itu ada bagian yang bulat, cuma itu aja yang diganti. Kayak gitu ya. Jadi dia itu istilahnya apa ya? Memperbaiki bagian kepala humerusnya yang mungkin tuh mengalami lagi-lagi kalau kayak gini tuh mirip sama yang ada di hip. Jadi yang osteoporosis kemudian mengalami pengeroposan, gampang retak sehingga harus digantikan kayak begitu. Ini ada yang cuma pakai sedikit seperti ini, yang masuk ke dalam tulang itu sedikit. Tapi kalau memang ternyata dia secara stability kurang bagus, dia diberi stem sama seperti yang ada di femur begitu. Jadi ada bagian yang masuk ke dalam tulangnya seperti ini. Ada yang standar, ada yang panjang. Ini biasanya tergantung kondisi pasiennya ya lagi-lagi.
Ada yang cuma seperti ini doang, jadi di permukaannya seperti ini. Makanya dibilangnya resurfacing tadi ya, untuk memberikan permukaan yang lebih sesuai lagi karena mungkin ada permasalahan. Kemudian memasukkannya itu seperti mirip dipaku gitu ya kalau kita lihat. Jadi bagiannya kecil yang masuk. Kemudian karena yang bagian yang lain itu masih oke, makanya dia digantikannya seperti itu. Case study. Ada apa? Seorang laki-laki, anak ini ya remaja ya, 15 tahun, ada fraktur di pundaknya. Kemudian bone-nya sama ligamennya, tulang sama ligamennya masih intak, glenoid-nya pun masih ada di sana. Mana yang kalian sarankan untuk dipakai dari 3 jenis shoulder replacement? Sama alasannya apa? Nah, tadi kan kalian sudah saya jelaskan kan 3 macam itu. Kalau kondisinya anak-anak tadi ya seperti ini, bone, ligamen sama glenoid-nya itu masih intact, kemudian harus pakai yang mana nih? Hemiarthroplasty, total, atau yang reverse? Harus pakai yang mana nih? Ayo yang punya pendapat, silakan. Saya izin menjawab, Pak. Silakan. Mungkin hemiarthroplasty tapi yang resurfacing aja karena kan dia fraktur cuma di tulangnya, mungkin di shouldernya gitu. Oke, ini siapa tadi? Aura barusannya ya? Iya, Pak. Oke. Hemiarthroplasty, dia cuma resurfacing karena memang cuma tulangnya, ligamennya, glenoidnya itu masih intact. Jadi dia itu masih oke gitu ya kondisinya, sehingga cuma resurfacing aja cukup. Nah, benar nih jawabannya. Jadi nggak perlu tadi yang istilahnya dia itu sifatnya masih oke tapi digantikan. Kalau kita memilih yang total atau yang reverse, keduanya itu berarti bagian dari skapulanya atau glenoidnya harus digantikan. Padahal nggak perlu, karena dia masih bagus gitu ya, masih intact gitu. Itu yang harus, ya itu alasannya benar tadi. Kita sudah disebutkan di sini dan ini memang jadi poin utama. Umur rekomendasi would be appropriate. Nah, ini kita akan lanjut aja, nggak apa-apa ya. Nah, sudah lanjutnya. Nah, which of type humeral component would be appropriate? Please explain. Nah, tadi kan ada 3 macam nih. Ada yang panjang, ada yang kecil, sama yang resurfacing. Tadi juga sudah disebut ya sama Aura, pilih yang resurfacing aja karena memang di sini masih anak-anak. Jadi nanti ada bukan anak-anak ya, remaja gitu. Jadi masih memungkinkan dia tulangnya untuk tumbuh dan memang tadi fungsi-fungsi yang lain itu masih oke, sehingga resurfacing aja itu sudah cukup gitu ya. Tanpa harus memakai yang standar atau long stem seperti ini. Biasanya kalau kedua ini digunakan kalau dia dari sisi tulangnya sendiri itu tidak cukup kuat sehingga harus ditanam dalam gitu. Sekarang kalau kita lihat komponennya tadi ada 2 dan kita lebih ke materialnya gitu ya. Materialnya yang paling banyak kalau untuk glenoid itu berarti yang bagian ini ya, bagian cincinnya tadi itu ya. Itu terbuat dari polyethylene atau bisa juga saya tahu itu ada yang buat pakai PVA, polyvinyl alcohol. Jadi dibuat untuk kemudian tadi itu sifatnya untuk mampu mempertahankan kepala humerus ya di tempatnya. Kemudian dia fiksasinya pakai semen, bone semen ya yang dipakai di sini, macam-macam bone semen. Hidroksiapatnya salah satunya saja, tapi sebenarnya ada banyak jenisnya. Kemudian ada namanya PEX. PEX di sini tuh kakinya. Kalau kalian lihat ini ya, PEX itu ini yang bagian ini ya, mirip dengan ini, tapi itu yang di bagian humerusnya. Jadi gimana ya saya ngasih gambarannya. Nah ini bagian ini
Jadi bagian ini tuh yang digantikan. Kemudian kan biar nempel ke tulangnya itu dikasih kaki gitu ya. Mirip sama seperti yang ini tadi. Yang ini tadi dikasih kaki gini. Ini namanya pex kaki ini. Nah ini ya. Ini pex di sini. Ini yang ini loh. Nah ini kelihatan nih. Bagian ini tuh pexnya ini. Itu bisa macam-macam. Ada yang mulai dia tuh ukurannya satu, ada yang dua, ada yang tiga, tergantung kondisinya. Kayak gitu. Kemudian ini ya, yang penting tadi dia itu sebagai fiksasi. Kemudian jarang diganti ketika memang tidak ada yang loosening terlalu parah. Nah ini kalau ada stemnya, ini yang resurfacing tadi implannya cuma yang permukaannya aja, atau yang bentuknya ini bagian glenoidnya begitu. Oke. Nah ini di sini tadi itu sudah ada contohnya yang ini ya total dan juga yang cuma hemiarthroplasty. Nah ini yang reverse, jadi kebalikannya. Jadi kalau kebalikannya yang bagian di scapula itu yang bagian ada kayak kepala humerusnya. Jadi sini yang bagian setengah bolanya. Kemudian ada kaki-kakinya yang dia itu untuk fiksasi implan ini ke bagian scapulanya. Nah, di bagian humerusnya itu yang malah nggak dibuat kepala, dia dibuat sebagai landasannya. Kayak begitu. Biasanya ini kalau ini ya, yang ini untuk yang reverse itu digunakan pada pasien yang rotator cuff muscle-nya itu tidak berfungsi. Nah, kita lihat ke atas lagi itu ada rotator cuff muscle di sini. Nah, ini ya. Yang ototnya yang itu dia itu memang menyelubungi sendinya di sini itu nggak berfungsi, makanya dia bisa dipakai untuk yang reverse. Nah, yang seperti ini. Kayak gitu. Jadi kalian bisa lihat ya di sini. Ini implannya ya. Nah, ini di sini disebutkan beberapa tulang-tulang atau sendi-sendi yang ligamen sama tendon yang bekerja di sana begitu disebutkan seperti ini. Jadi kalau rotator cuff-nya tadi itu sampai dia putus, maka dia di sini dibalik gitu ya tadi ya, pakai yang reverse. Nah ini ya, pakai yang reverse. Jadi yang bagian scapulanya dikasih yang setengah bolanya, baru kemudian yang di bagian humerusnya itu yang dibuat landasannya. Tapi di sini kita harus memastikan dulu ini bagian dari planning ya. Jadi planning dokternya yang nanti mengoperasi itu adalah menentukan pusat rotasinya itu di mana. Jangan sampai salah. Karena kan kalau misalkan masih yang biasa ya total biasa itu kan ya kita bisa memperkirakan rotasinya itu di sekitar area dari kepala humerus. Tapi kalau dibalik begini berarti kan pusat rotasi itu ada di setengah bola yang ditempelkan di skapulanya tadi itu. Nah, itu yang harus diperhatikan geser atau tidaknya. Karena ketika nanti ini geser, pasti gerakan tangan yang terjadi itu akan jauh dari normal. Kayak gitu. Nah, yang paling sering terjadi itu apa? Kalau pada shoulder prosthesis itu yang paling terjadi itu lagi-lagi di sini permasalahannya itu glenoidnya. Jadi yang mempertahankan si prostesis itu ada di tempatnya itu yang paling susah. Tapi glenoid ini cuma muncul berarti di bagiannya total arthroplasty ya. Tapi kalau untuk yang hemi kan pakai glenoid yang asli. Tapi kalau yang reverse malah di bagian glenoidnya itu ditumpuki malahan gitu kan, ditumpuki bagian setengah bola tadi itu. Sehingga ini munculnya cuma di total shoulder arthroplasty tadi. Kalau mengalami loosening, apa yang terjadi? Nah, ini stiffness, weakness, instability. Lebih ke instability ya, dia nggak stabil lagi, akan lebih gampang untuk mengalami dislokasi. Atau mungkin kalau yang parah itu komplikasi, nanti ada infeksi dan lain sebagainya. Ini ya contoh dislokasinya.
ini kalau yang rotator cuff insufficient itu kalau dia itu nggak bisa mempertahankan di posisinya selain tadi dari glenoid labrum ya atau glenoid implannya. Nah kemudian di sini lepas dari posisinya karena nggak ada rotator cuff. Nah harusnya kalau yang seperti ini pakainya itu yang reverse tadi itu harusnya. Bentar. Oke, nah ini glenoid labrumnya tadi ya, yang dia berupa implan, kemudian ada pex yang masuk ke bagian skapula tadi itu. Lagi-lagi ya, karena di sini memang ada interaksi begitu antara yang bagian humerus dan bagian glenoidnya. Nah, otomatis di sini muncul wear karena nanti kemudian menyebabkan loosening seperti itu. Atau kalau misalkan kalian masih ingat yang ada di THR-TKR, ini di bagian ujung ini paling sering nanti kemudian muncul gaya berlebih yang disebut edge loading. Nah, itu sering muncul di sini. Oke, sebelum masuk ke ankle, ada yang mau ditanyakan terkait shoulder? Nah, tadi jenisnya ada banyak juga, ada 3 tadi ya. Harus tahu kalian harus tahu karakteristiknya masing-masing, kapan harus memakai yang mana dan alasannya kenapa. Tuh. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Mungkin saya masih bingung tentang yang reverse tadi, Pak. Yang reverse ya, bingungnya bagaimana? Masih belum paham gitu aja, Pak. Oke, sebentar. Nah, apa gambar? Nah ini ya yang reverse mungkin gambar. Ada satunya. Nah ini. Reverse ini kebalikan dari yang total. Kalau yang total arteroplasi kan tadi kan yang digantikan memang kepala humerus dan bagian glenoid dari skapula. Itu kan 2 itu. Nah yang reverse ini dari sisi bentuk anatomi itu yang ditukar. Jadi bagian skapulanya itu ditambah setengah bola, jadi mirip sama kepala humerus. Yang di bagian humerus sebagai landasannya. Atau kalau misalkan yang total itu kan landasannya ya si glenoid implant tadi itu. Nah kalau di sini itu kebalikannya, yang nanti desain yang dibuat untuk yang bagian humerus itu sebagai landasan kepala yang nempel di bagian skapula. Cuma di situ. Kenapa dibentuk yang seperti ini? Nah ini agar dia tidak gampang mengalami dislokasi. Karena kenapa kok sering mengalami dislokasi? Nah, kalau kasus yang di sini tadi itu, karena rotator cuff-nya jadi ada otot yang menyelubungi harusnya tadi ya, yang ini. Mana ya? Nah, ini ada otot yang harus dia itu menyelubungi seperti ini, yang kemudian dia itu bisa mempertahankan si humerus itu tetap di posisinya, membantu si glenoid. Nah, kalau si rotator cuff ini tuh putus atau memang nggak berfungsi, otomatis ketika dia menggunakan total shoulder arthroplasty seperti ini, glenoid itu nggak akan cukup gitu untuk mempertahankan dia tetap di posisinya. Akhirnya makanya cara yang paling tepat biar dia nggak gampang dislokasi adalah dibentuk reverse seperti ini tadi, kayak gitu. Ini rotator cuff ya ini ya, yang ini kelihatan bentuk ototnya sama tendonnya. Dibentuk yang ini tadi, yang reverse. Jadi dia akan lebih tidak lebih mudah untuk mengalami dislokasi dibanding yang kondisi sebaliknya tadi itu, yang kondisi yang normal. Gimana? Masih bingung kah? Ini gambar yang paling enak, lihat ini. Jadi kondisi secara anatomis yang dibalik. Kayak gitu. Berarti tidak perlu ditambahkan yang tadi itu Pak, yang jadi istilahnya apa? Rotator cuff atau apa yang glenoid tadi. Oh, ya, yang tadi. Ya, kalau misalkan yang ini berarti dia nggak membutuhkan bagian glenoid implant berarti. Kayak ini tadi yang bagian yang ini
Nah ini dia nggak membutuhkan tambahan ini kalau misalkan yang reverse kayak gitu. Ini ya, mana ya glenoid implant. Nah, bagian ini nggak perlu diganti karena memang udah tertutup gitu ya. Dan memang kalau untuk yang reverse dia hanya lebih nggak gampang tadi dislokasi, walaupun nggak ada rotator cuff-nya kayak gitu. Mana tadi gambarnya? Nah ini. Tadi ya karena untuk mempertahankan posisinya biar tetap di sana itu bukan cuma kerja satu bagian aja, jadi ada beberapa yang mempertahankan gitu. Kalau kita lihat yang di lutut itu kan lebih rumit lagi ya. Di sana ada ACL, PCL yang memang fungsinya yaitu dua, padahal dia ligamennya pendek gitu ya, mungkin agak besar tapi pendek, yang fungsinya itu sangat krusial untuk tubuh kita agar kita bisa berdiri aja, itu kita butuh dua itu. Nah kalau di sini tadi itu yang berperan lebih ke tendon rotator cuff-nya tadi ya. Ada lagi? Atau mungkin tadi Taufik sudah jelas atau belum? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Untuk dislokasinya itu apakah selalu satu arah atau bisa ke arah mana saja, Pak? Karena dia bentuknya sendi peluru ya, dia itu bisa kemana aja jadinya. Beda sama di siku. Kalau siku kan walaupun ada di situ yang sendi peluru, tapi sendi-sendi yang di sekitarnya itu mempertahankan dia tetap di posisinya. Kalau yang siku, walaupun dia sering dislokasi juga ya. Yang kalau di siku yang mungkin sering dislokasi ini sih humerus ulnanya gitu. Tapi kalau yang di sini benar-benar kepala si humerusnya itu gampang banget lepas dari cincin glenoid labrumia tadi itu. Jadi karena dia sendi peluru bisa kemana aja mungkin gitu. Pernah nggak kalian lihat video mungkin di Instagram atau di YouTube gitu yang atlet gitu yang sampai kemudian di bahunya itu ada yang kayak menonjol keluar karena ada dislokasi. Itu ya si kepala humerusnya ini gitu yang keluar dari tempatnya. Itu atlet-atlet basket tuh sering tuh kayaknya. Basket atau volley ya, yang saya sempat lihat tuh sampai benar-benar ini bagian pundaknya itu menonjol keluar karena humerusnya itu keluar dari tempatnya. Itu masih bisa dikembalikan kalau mungkin si ligamen-ligamen atau tendonnya itu nggak sampai robek gitu ya, nggak sampai yang tear begitu, itu mungkin masih bisa dikembalikan semula. Tapi kalau udah sampai robek, itu harus dioperasi memang ya, kayak gitu. Tapi mungkin dokter yang lebih, kalau tadi itu yang saya menyampaikan mungkin dari pendapat saya pribadi mungkin bisa seperti itu, tapi dokter yang ortopedi yang mungkin lebih paham yang seperti ini. Ada lagi? Ya baik Pak, terima kasih. Oke. Ada lagi sebelum lanjut ke ankle? Masih ada 20 menit nih. Lanjut ya, yang bagian terakhir. Oke, ankle. Nah, di ankle ini yang rumitnya adalah dia itu tulang-tulangnya kecil di sana. Tulang-tulangnya kecil dan dia lebih bentuknya itu irregular. Makanya akhirnya kalau digantikan itu kadang itu rumit gitu. Maksud digantikan dibuat implannya atau dibuat protesisnya itu rumit, harus yang mana nih? Apakah kemudian dikembalikan semua secara bentuk anatominya harus sama begitu? Nah, di sini kalian bisa lihat ankle joint-nya itu yang paling banyak itu 3 ya. Jadi antara tibia dengan talus atau talar, begitu. Talar itu yang bagian mana ya? Yang ini, yang nempel di sini nih. Jadi bagian tibia yang nempel ke bagian bawah, terus itu yang talus krural. Ada yang bagian fibula yang nempel di sini, sama tibiofibular distal. Jadi hubungan antara tibia dan fibula. Makanya di situ secara anatomi itu rumit banget dia di sana. Bentuknya gitu ya, dari sisi bentuknya tuh mungkin bisa dibilang yang paling rumit karena tulangnya kecil-kecil. Kalau kita lihat yang ada di telapak tangan atau telapak kaki kita gitu kan tulangnya kecil-kecil. Oke. Selain itu ini ada satu lagi, talo-calcaneal. Dan itu berarti dari talus dan calcaneus. Jadi ini talus yang ini
yang di atas, calcaneus itu yang sampai ke tumit kita. Itu hubungan dua ini. Jadi yang utama itu sebenarnya ya dua ini yang kemudian akan digantikan kalau memang ada permasalahan pada ankle-nya. Nah, ini lebih jelas ya. Kita lihat yang pertama dulu, talocrucal articulation, atau tadi ada namanya ya, ada mortis dan juga tenon. Yang bagian mortis itu ya hubungan antara tibia fibula dengan talusnya. Itu seperti apa ya, kalau kita lihat seperti Lego gitu ya, dia bongkar pasang yang nempel pas begitu. Kalau yang satunya yang talocalcaneal ini lebih ke apa ya, sebagai stability sih kalau yang di bawah. Kita lihat yang ini talocrural dulu ya. Nah, ini yang kemudian jadi agak susah karena ketika orang berjalan otomatis yang dapat gaya paling banyak yang terutama adalah di bagian telapak kaki. Karena di bagian itulah area yang nempel dengan ground, yang otomatis gaya itu bekerja paling banyak di situ. Walaupun sebenarnya kayak misalkan di lutut itu kan kerjanya dia menahan beban tubuh ya, tetapi tetap akhirnya yang berinteraksi dengan tanah itu yang utama, kayak begitu. Sehingga akhirnya ankle joint ini benar-benar krusial perannya dia, kayak gitu. Nanti kalau misalkan yang hip sama knee itu oke, tapi ternyata yang bagian apa namanya, bagian ankle-nya bermasalah, orang juga nggak akan bisa jalan begitu. Kemudian yang paling utama di sini ligamen dan soft tissue di sekitarnya, kemudian mempertahankan agar si ankle itu mampu bekerja dengan sebaik mungkin. Sebaik mungkin. Nah, ini di sini apa namanya? Kalau kita lihat kekuatannya ya, di sini ada keterangan bahwa untuk talus tadi ya, talus yang ini dia itu lebih kuat 1,5 kali dibanding tibia dan fibula. Karena lagi-lagi ya di sini sebagai tumpuan begitu, yang dia itu akan menahan yang beban-beban dari atas begitu, yang akan berinteraksi dengan ground. Kemudian di sini ini ada istilah resection should be less than 4 mm so that prosthesis still can support under excessive force. Nah, jadi di sini resection itu berarti kayak penghilangan ya, penghilangan bagian dari tulangnya. Jadi kayak semacam bagian tulang yang akan digantikan dengan implan itu nggak harus lebih sedikit, kurang dari 4 mm agar prosesnya tetap bisa mempertahankan tadi kalau ada excessive force. Excessive force itu maksudnya seperti apa? Yaitu gaya-gaya berlebih gara-gara orang itu melakukan aktivitas kayak gitu. Jadi harapannya jangan sampai kemudian terjadi malah ini lagi, pecah lagi kemudian di bagian tulangnya yang digantikan itu. Nah, bentuknya seperti ini ya. Ini apa yang ankle replacement ya. Dia di sini bagian utamanya itu di sini yang ini metal biasanya. Kemudian bagian yang tengah ini polyethylene. Jadi di sini kayak bantalannya gitu ya. Yang ini yang buat nempel ke bagian talusnya tadi. Itu ini di kakinya ada pegs-nya 2 seperti ini. Ini yang nempel nanti ke bagian tibia. Gitu. Bentar, ini benar nggak atau kebalik saya? Bentar. Nah, di sini selain tadi kemudian karena memang di ankle joint-nya itu mau digantikan dengan prostesis, kemudian biasanya itu agar tetap dia bekerja dengan fungsinya karena tulangnya kecil-kecil tadi itu ya, atau mungkin kondisi dari tibia fibulanya seperti apa. Nah, itu dibuat atau dipin seperti ini, dikasih pin difiksasi sih kalau yang ini ya. Jadi bagian dari tibia, fibula ujungnya sama bagian dari
talus dan talus ya terutama itu dia diffusion istilahnya di sini ya, disebut also called fusion atau namanya ankle arthrodesis. Jadi dia dibiarkan tidak boleh ada pergerakan, difiksasi gitu lebih tepatnya ya. Yang tujuannya tadi itu karena di sini biar lebih tahan begitu untuk bisa menahan dari atas lagi. Jadi nggak digunakan implan yang seperti ini, tetapi lebih jadiin satu sekalian kayak begitu. Nah ini ya agak beda ya dengan yang replacement. Kalau replacement yang memang tadi digantikan begitu. Nah keuntungannya apa? Kita akan lihat perbandingannya seperti ini. Keuntungannya kalau ankle arthrodesis di sini ya. Reliable pain relieving procedure, dia akan lebih tidak sakit begitu dibandingkan dengan yang ankle replacement. Terus kemudian lebih minim komplikasi kalau untuk yang seperti ini. Dan dia lebih tahan lama, recommended for patient who expect to continue with high impact activity and workload. Jadi kalau untuk yang arthrodesis tadi itu malah lebih disarankan untuk kemudian pasien yang akan kembali bekerja yang workload-nya itu tinggi kayak gitu. Tapi ya kembali lagi ya dengan kondisi yang seperti ini pasti akan menurun dari keadaan normalnya. Kemudian ada kalau kita lihat yang total ankle replacement. Nah di sini karena memang dia bukan fiksasi, otomatis dia masih mampu bergerak, dia masih punya range of motion di bagian sendinya. Nah ini kalau yang seperti ini berarti dia memang tujuannya untuk yang tidak terlalu banyak ini ya, malah nah ini agak hati-hati di sini. Ini disebutkan is suitable for patients who do not expect to participate in vigorous activity. Jadi yang penting fungsinya aja kembali, tapi nggak bisa yang terlalu berlebihan begitu. Relatif contraindication di sini. Ada tadi itu ya, range of motion-nya kurang dari 20 derajat, ya lebih sedikit dibandingkan yang normal ya jelas ya. Terus kemudian ada poor condition of skin and soft tissues. Jadi lagi-lagi karena dia bentuknya implan ya, bukan cuma fiksasi aja, pasti akan ada respon dari tubuh seperti apa. Karena yang memang tadi ya segala implan yang kemudian dia tidak terlalu biokompatibel akan dianggap benda asing begitu. Kemudian limitation-nya atau kemudian kekurangannya gitu ya, atau komplikasi yang mungkin muncul. Kalau yang arthrodesis tadi itu ya dia pasti nggak akan punya range of motion karena kita buat fixed gitu ya. Dia fix nggak bisa bergerak lagi begitu. Antara tadi ya tibia, fibula dan juga talusnya. Jadi dia udah nggak bisa lagi berdiri kayak kemarin siapa ada yang tanya balet gitu, nggak bisa berdiri tiptoe gitu, nggak bisa, atau yang jinjit gitu nggak akan bisa. Kemudian jumping, squatting pun juga nggak akan bisa. Jadi pergerakan yang membutuhkan adanya pergerakan ankle di sini tidak akan bisa karena ankle-nya nggak bisa bergerak lagi. Tapi masih bisa berdiri dan jalan kalau yang nggak membutuhkan pergerakan ankle-nya kayak gitu. Komplikasinya yang paling sering muncul itu infeksi, painful non-union. Jadi maksudnya painful non-union adalah kan tadi tujuannya itu fiksasi yang nggak boleh pergerakan sama sekali. Sedangkan kita tahu bahwa di situ ada 3 tulang nih yang disatukan. Kalau misalkan mereka nggak bisa bersatu, nggak bisa union atau malunion tadi itu, nah itu akan bermasalah. Kalau yang total ankle replacement di sini prosesnya akan jauh lebih panjang karena memang dia ada inserting sesuatu yang sifatnya sebagai implan tadi itu. Terus kemudian improvement-nya ini ya 0 sampai 14 derajat masih mungkin. Tapi kemudian ini masih belum jelas apakah kemudian pergerakannya itu akan banyak mengalami peningkatan. Komplikasi paling sering lagi-lagi ya karena ini implan ada interaksi infection karena memang dia dari luar sama aseptic loosening lagi-lagi sama seperti teman-temannya implan yang lainnya gitu ya.
Survival rate-nya dengan desain yang ada sekarang itu kalau untuk 5 tahun itu bisa sampai 67 sampai 94, jadi cukup tinggi ya. 10 tahun itu 75%. Jadi kemudian tergantung ya, kembali lagi ke pasiennya mau nanti setelah treatment itu seperti apa. Biasanya ini possible kegagalannya kalau misalkan total ini kita ambil satu ya, total ankle replacement gagalnya di sini dilihat kan tadi kemungkinan munculnya itu ada aseptic loosening dan juga infection. Jadi yang infection dilihat pakai blood test, yang aseptic loosening pakai standing plane radiograph. Jadi di sini dilihat kalau ada infeksinya, dilihat apakah kemudian harus diamputasi atau diffusion. Fusion di sini berarti harus difiksasi kayak seperti yang arthrodesis tadi itu. Kalau misalkan yang standing plane, yang standing plane di sini kita akan melihat kalau misalkan nggak ada infeksi ya begitu. Nah ini akan direvisi lagi atau di fusion kayak begitu. Pilihannya begitu. Dan yang paling banyak tadi ya aseptic loosening. Nah, sudah. Oke, habis materinya. Sampai di sini mungkin ada yang ingin bertanya terkait ankle. Kita masih ada 7 menit. Kita sudah belajar banyak ya sendi yang ada di tubuh kita, walaupun tidak semuanya. Kita sudah belajar mulai dari hip, kemudian knee, tadi juga dimulai dari shoulder, elbow, shoulder, dan juga ankle. Ini merupakan 5 sendi utama yang untuk ekstremitas atas dan bawah yang paling banyak gitu ya. Dan memang kalau kita secara biomekanik tadi, kita harus mengetahui dulu secara anatomis itu seperti apa, dari sisi bentuknya, kemudian secara fisiologis itu kerjanya dia, dan lain sebagainya, yang kemudian itu akan menjadi landasan kita untuk kemudian mendesain atau menentukan jenis implan atau protesis yang mana yang paling sesuai untuk kasus tertentu. Kayak gitu. Jadi tadi kan sudah disebutkan berbagai macam jenisnya, sehingga pemilihannya pun kalian di sini harusnya sudah bisa membayangkan ketika kondisi seperti apa harusnya pakai jenis yang mana. Kayak gitu. Silakan jika ada yang ingin bertanya terkait tadi mungkin dari awal elbow, shoulder, dan juga ankle. Saya ingin bertanya Pak. Silakan. Tadi kan ketika di shoulder tadi, ketika terjadi dislokasi kadang masih bisa dikembalikan semula tanpa operasi ya Pak. Dan apakah ketika di ankle juga sama seperti itu ya Pak? Oke, nah ankle ini kondisinya dia itu jauh lebih rumit dari sisi anatominya tadi itu. Kalau di shoulder dia bisa dikembalikan seperti semula karena sendinya dia sendi peluru. Jadi untuk dipaksa untuk kembali ke posisi semula mungkin akan lebih mudah karena tempatnya kan ada lingkaran cincin glenoid labrumnya tadi itu. Sehingga dipaksa untuk kembali ke sana agar kembali ke posisi semula itu masih memungkinkan. Nah, kalau untuk ankle saya rasa akan lebih susah karena sisi anatomis antara tibia, fibula, dan juga talus itu enggak yang seperti sendi peluru yang kayak masuk lurus langsung maksudnya masuk ke tempatnya kemudian oke lagi gitu. Tapi ini bentuknya lebih irregular gitu, enggak beraturan. Ada enggak ya tadi ada gambarnya sih ya. Yang kalau misalkan kita lihat itu akan sangat susah untuk kemudian kita lihat mana tadi. Nah, ini kalian bisa lihat bentuknya seperti ini. Kalau misalkan dia sampai lepas, misalkan kita lihat tibianya gitu, lepas dari talusnya, akan sangat susah gitu untuk sliding back kembali lagi gitu, karena bentuknya nggak yang
nggak yang seperti Lego lurus-lurus aja gitu ya, nggak yang seperti itu gitu. Makanya akhirnya sepertinya untuk mengembalikan semula, kalau untuk yang ankle ya dioperasi tadi, sama mungkin kalau dia udah lepas dari tempatnya, nah berarti di sini pasti ada yang tear, yang bagian yang mempertahankan dia tetap di posisinya itu pasti ada yang robek begitu. Kalau menurut saya ya kayaknya seperti itu, lebih seperti itu. Kalau untuk yang ankle, karena dari sisi anatomisnya cukup rumit untuk dikembalikan seperti semua. Yang saya tahu tadi ya, misalkan di pundak sih, yang saya sempat lihat video begitu, yang memang keluar kepala humerusnya itu keluar dari tempatnya, tapi dia nggak sampai robek gitu bahunya, itu ditekan kembali untuk masuk ke glenoid labrumnya itu masih memungkinkan. Kayak gitu. Ada lagi? Baik Pak, terima kasih. Oke. Masih ada 3 menit.